Ini dia alur pendaftaran lengkap dari PPG Calon Guru 2025 sesuai dengan pengalaman aku. Sania Durale bercerita. Halo sahabat juang semuanya. Hari ini aku bakal spill alur lengkap pendaftaran PPG Calon Guru. Semoga kamu yang akan mengikuti PPG Calon Guru hari ini benar-benar terbantu ya dengan informasi alur pendaftaran ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini agar semakin banyak temanmu yang lulus PPG Calon Guru. Oke, yang pertama teman-teman harus tahu dulu bahwa PPG Calon Guru itu adalah sebuah program yang diinisiasi oleh pemerintah ya melalui PPG Kemendikbudristek untuk membantu fasilitasi para guru yang ingin menjadi guru profesional melalui PPG atau nantinya akan mendapatkan sertifikasi pendidik. Nah, jadi teman-teman fresh graduate sekarang bisa langsung nanti mengetahui informasi pembukaan dari PPG Calon Guru, langsung apply di halaman PPG Kemendikbudristek yang resmi ya. Jangan percaya akun-akun yang nggak resmi. Jadi semua informasi itu harus update melalui akun yang resmi. Nah, jadi nanti teman-teman pastikan syarat utamanya adalah fresh graduate atau lulusan S1 pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang non kependidikan juga bisa mendaftar asal linear dengan jurusan yang dibuka. Kemudian usia maksimal biasanya yang Cikgu udah tahu itu maksimalnya 32 tahun. Jadi bagi teman-teman yang masih muda, khusus program ini dirancang oleh pemerintah biar teman-teman itu bisa menyalurkan bakat energiknya menjadi guru yang muda, guru yang profesional sejak sekarang gitu ya. Kemudian yang pastinya teman-teman yang mengikuti program ini itu belum memiliki sertifikasi pendidik. Jadi kalau udah ikut PPG guru tertentu, jangan ikut lagi ya untuk PPG Calon Guru. Udah pasti kita harus memiliki satu aja, nanti juga tidak bisa terkoneksi ya. Kalau misalnya kita udah pernah ikut PPG guru tertentu, udah pasti nggak mau juga ya untuk double belajarnya, pasti cukup 1 tahun atau yang PPG guru tertentu itu cukup mereka 1 bulan aja. Ya. Nah, jadi nanti ketika udah mendaftar, udah tahu syarat-syaratnya, teman-teman langsung aja buat akun di halaman resmi PPG Kemendikbudristek. Di sana nanti teman-teman akan mengakses akunnya itu boleh dibuat dengan email pribadi yang aktif. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk membuat biodata lengkap. Nah, dari biodata itu teman-teman harus mempersiapkan yang pertama itu ijazah. Ijazah S1 itu nanti di-upload ke halaman tersebut. KTP, yang pasti teman-teman harus bisa memastikan KTP-nya itu benar dari segi alamat ya. Karena dokumen-dokumen ini harus terintegrasi, artinya semua dokumen yang diupload ini sama isinya. Jangan nanti namanya Dura, tiba-tiba udah di KTP Duri, kan nggak mungkin gitu ya, harus sama. Nah, kemudian ada diminta pas foto, di sini teman-teman bisa mengupload pas fotonya yang terbaru. Kemudian ada juga transkrip nilai, tapi ini opsional, nanti kita tinggal cek aja ketika pengumuman itu rilis, apakah masih harus kita upload transkrip nilai dari S1 kita. Kemudian nanti juga akan diminta surat keterangan sehat, tapi biasanya ini akan diminta ketika kita lapor diri saat kita lulus semua alur seleksi. Oke, selanjutnya untuk tahap administrasi ya, teman-teman udah buat semua ya, persiapkan semua dari segi dokumen-dokumennya, apalagi nih kelanjutannya adalah membuat esai. Jadi nanti ada beberapa kolom yang teman-teman harus bisa tulis pengalaman dan rencana teman-teman gitu ya. Nah, jadi di kolom-kolom itu pasti ada pertanyaan esai. Nah, seperti yang teman-teman tahu, PPG ini adalah bentuknya beasiswa. Sama seperti beasiswa yang lain, kita diminta untuk menuliskan pengalaman dalam bentuk esai. Nah, bedanya esai di sini tidak kita upload dalam bentuk PDF, tetapi kita harus mengupload dalam bentuk kolom yang disediakan. Nah, misal ditanya motivasi kita menjadi guru, di sana ada beberapa kolom. Biasanya ada 3 kolom. Yang pertama alasan kita menjadi guru, dorongan, sama hasil yang kita dapatkan dari motivasi kita. Di setiap kolom itu harus kita isi. Nah, jadi ada sekitar 8 poin yang harus kita isi nih teman-teman. Nah, untuk siasatnya, biasa Cikgu Dura memberi saran kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi, itu teman-teman salin aja format pertanyaan beserta poinnya dalam bentuk Microsoft Word. Nah, kemudian teman-teman jawab di Microsoft Word sesuai dengan jumlah kata yang diminta dalam website.
kemudian teman-teman tulis aja di satu file. Dari file itu teman-teman copy paste ke website. Jadi nanti nggak ada istilah hilang. Kenapa? Karena di setiap poin ini ada kolom-kolomnya kan. Nah, di setiap kolom ketika kita save, itu akan hilang. Kita nggak bisa simpan lagi gitu ya. Kita nggak bisa lihat lagi, untuk perbaiki nggak bisa. Jadi kita perbaikinya di file dokumen Word kita. Nah, jadi sebelum kita upload, kita udah pastikan yang kita tulis itu benar, sesuai yang diminta, ya, sesuai dengan syarat dan keyword yang diminta dalam soal-soal esai itu. Nah, setelah perangkat esai ini selesai, teman-teman itu akan klik tombol daftar. Setelah daftar, teman-teman berarti akan siap untuk diverifikasi semua data yang teman-teman kirimkan. Nah, banyak di sini yang bilang, Kak, kan ini administrasi, pasti kebanyakan orang lulus. Tidak. Jadi sepengalaman Cikgu Dura membimbing kurang lebih 2 tahun para peserta PPG ini, ada juga yang nggak lolos dari segi administrasi. Di mana kesalahannya? Bukan di esai, kebanyakan bukan di esai. Karena di esai ini akan diuji saat wawancara. Tapi kebanyakannya di file dokumen. Dokumen-dokumen wajib itu tidak sinkron. Apalagi nanti ada verifikasi untuk Dukcapil. Dukcapil itu KTP kita itu akan dilihat dulu ya, akan terverifikasi ke Dukcapil. Jadi kalau misalnya data kita nggak sesuai dengan pemerintah tempat kita tinggal, itu bisa jadi gagal, guys. Nah, jadi perhatikan hal-hal kecil, sekecil apapun jangan pernah remehkan, gitu ya. Itu untuk membantu teman-teman lolos administrasi. Oke, nanti setelah pengumuman administrasi, teman-teman itu akan mengikuti tahap yang namanya substantif. Nah, substantif ini kita akan diukur kemampuan kita dari literasi, numerasi, dan konten studi. Di sini benar-benar akademik ya teman-teman. Nah, jadi di literasi teman-teman akan diukur kemampuan teman-teman memahami bacaan. Nah, bagi teman-teman yang bukan jurusan bahasa Indonesia juga akan mendapatkan konten literasi ya. Nah, semua jurusan akan mendapatkan literasi dan numerasi. Untuk numerasi, teman-teman akan menjawab soal dalam bentuk matematika. Tetapi banyaknya matematika dalam bentuk cerita. Jadi pastikan teman-teman itu udah terbiasa ya dengan soal literasi numerasi untuk semua jurusan. Dan kemudian ada konten studi. Misalnya Cikgu Dura ini jurusan bahasa Indonesia. Ingin apply PPG calon guru bahasa Indonesia, maka Cikgu Dura akan mendapatkan soal konten bahasa Indonesia terkait dengan pelajaran SMP biasanya, guys. Nah, jadi teman-teman yang udah sering ngajar SMP atau setingkat dengan studinya, itu pasti akan gampang sekali ya dalam menjawab soal-soal ini. Nah, jadi teman-teman untuk 3 seleksi ini itu benar-benar kita nggak tahu skornya berapa, bagaimana mekanisme dapat nilai yang baik untuk lulus, itu rahasia dari pusat. Tapi yang penting kita pastikan adalah kita wajib untuk menjawab soal sebanyak mungkin poin yang benar. Jadi nanti teman-teman sering aja ikut tryout, teman-teman bedah soal bersama teman-teman yang lain agar teman-teman semakin terampil gitu ya untuk menjawab soal. Dan soal ini banyak sekali sehingga teman-teman harus bisa memastikan dalam durasi waktu tertentu teman-teman bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Setelah seleksi substantif selesai, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi pengumuman apakah teman-teman lulus dan bisa naik ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini kita akan diuji bagaimana pengalaman kita yang udah kita persiapkan dari esai tadi ya, di administrasi. Nah, di sini teman-teman perlu sekali kecakapan dalam berbicara. Karena sebagus apapun esai, sebagus apapun pengalamannya, kalau teman-teman tidak bisa menyampaikan dengan baik, public speaking-nya itu tidak baik, tidak bisa meyakinkan asesor, maka asesor juga ragu untuk meluluskan teman-teman di seleksi wawancara ini. Jadi Kak Dura dulu pengalamannya, di seleksi wawancara Kak Dura nggak prepare yang banyak kali, karena Kak Dura udah sering ngomong di depan gitu ya. Akhirnya Kak Dura punya skill mempengaruhi asesor, agar mereka yakin untuk meluluskan Kak Dura. Jadi ini punya strategi khusus yang mungkin nggak bisa kita bedah dalam durasi video yang singkat. Nanti Kak Dura akan bantu buat video untuk lebih lengkapnya lagi. Jadi untuk di tahap wawancara yang paling penting teman-teman harus kuasai adalah esai.
esai itu ada banyak sekali poin, salah satunya ada motivasi menjadi guru, pengalaman mengembangkan diri, pengalaman ketika bekerja sama dengan orang lain. Tetapi di luar esai itu juga ada kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor. Searching sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan sejenis yang ditanyakan di beragam wawancara. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini yang standar-standar aja, tapi butuh trik untuk kita jawab dan kita yakinkan asesor. Nah, setelah mengikuti seleksi dari administrasi, substantif, sampai dengan wawancara, maka teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi kelulusan final. Nah, kelulusan final ini dinyatakan teman-teman berhak mengikuti PPG calon guru selama 1 tahun di kampus yang dituju. Nah, dari pengumuman ini nanti teman-teman akan menyiapkan berkas-berkas sebelum teman-teman melaksanakan perkuliahan. Nanti ada step selanjutnya yang bisa teman-teman persiapkan. Yang paling penting, sekarang siapkan dulu berkas-berkasnya dan kemudian udah bisa dicicil esainya sebelum nanti teman-teman lanjut ke tahap berikutnya. Gimana? Udah semangat untuk mendaftar PPG calon guru di tahun ini? Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mengikuti seleksi sampai akhir dan nantinya teman-teman dinyatakan lulus untuk menjadi mahasiswa PPG calon guru 2025. Jangan lupa terus pantengin YouTube Guru Berjuang ID agar teman-teman semakin tahu bagaimana cara lulus PPG calon guru. Sekian dari Cigudura, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.